Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dengan saya sendiri Raymond. Sekarang kita akan mau membahas mengenai perpajakan atas kripto seperti teman-teman yang ketahui bahwa aset kripto ini sekarang sudah ada peraturan terbarunya yaitu PMK nomor 50 tahun 2025. Di mana PMK ini sendiri sebenarnya mengatur tiga aspek untuk tiga pihak ya, bukan tiga aspek tapi tiga pihak, yaitu dari sisi penjual aset kripto itu sendiri, dari PMSE-nya, dan juga dari penambangnya. Nah, kemudian aspek apa yang dibahas di dalam peraturan ini? Maka dibahas mengenai satu PPN dan yang kedua adalah PPh-nya. Nah, di dalam video ini akan dibahas mengenai bagaimana perlakuan PPN dan PPh untuk ketiga pihak ini. Oke, kita langsung aja. Jadi aku sudah buatkan untuk tabelnya. Jadi kita akan coba dengan contoh transaksinya ya teman-teman. Jadi kita mulai dengan penjual aset kripto. Nah, penjual aset kripto itu seperti yang teman-teman ketahui bahwa penjual itu bisa berupa orang pribadi, ada juga bisa berupa badan. Ya, ketika si penjual aset kripto ini melakukan penjualan, maka dia tidak dikenakan PPN. Hal ini ditentukan berdasarkan PMK nomor 50 ini karena diperlakukan sama seperti layaknya surat berharga. Kemudian bagaimana dengan PPh 22-nya ketika si penjual ini melakukan penjualan di PMSE-nya, maka si PMSE akan melakukan pemotongan nih, yaitu dengan menggunakan tarif PPh 22 final. Sebagai seorang penjualnya ya, si investor kripto ini, maka secara otomatis dia harus mencatatkan di dalam SPT tahunan pribadinya ataupun badannya itu adalah bagian dari yang sudah dikenakan final. Apa sih yang dimaksud dengan final? Maka ketika dikatakan final, berapapun keuntungan yang teman-teman dapatkan dari penghasilan penjualan aset kripto ini tidak lagi digabung dengan penghasilan neto teman-teman jika dilihat sebagai baik itu orang pribadi maupun badan. Nah, berapa nilainya yang dipotong oleh PMSE ini? PMSE akan melakukan potongan sebesar 0,21%. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Ya, teman-teman bisa mendapatkan bukti potong. Jadi bukti potongnya itu adalah satu dokumen yang dipersamakan. Jadi nanti teman-teman dapat satu kayak transaksi, dokumen transaksi yang dikeluarkan oleh PMSE. Nanti di situ ada nomornya, nomor bukti potongnya, ada TIN-nya teman-teman, ada nomor NPWP-nya si PMSE-nya, ya, terus kemudian berapa jumlah PPh 22-nya, ya, dan semuanya itu harus ada semua. Jika tidak ada, maka tidak dianggap sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke bagian PMSE-nya nih. Kalau PMSE-nya sendiri dikenakan PPN itu hanya ketika dia memberikan jasanya aja. Jadi, jasa apa sih yang biasa diberikan oleh PMSE itu? Ya, yang pertama adalah jasa yang untuk mempertemukan ya antara pembeli dengan penjual, terus kemudian jasa atas barter, kemudian ada juga proses deposit, layanan penyimpanan aset digitalnya. Nah, itu semua bisa dikenakan PPN. Nah, sebenarnya bukan bisa lagi ya, memang dikenakan PPN ketika dia itu sudah ditetapkan sebagai PKP. Kalau si pengusaha PMSE-nya ini sendiri belum, maka dia tidak berhak untuk melakukan pemungutan. Nah, kemudian bagaimana dengan PPh 22-nya? Ya, tadi seperti yang sudah disebutkan, kewajiban dari si PMSE ini adalah melakukan pemotongan dari pihak penjual. Nanti si PMSE ini berkewajiban memberikan bukti potong. Nah, bukti potongnya ini teman-teman ingat bahwa bukan bukti potong kayak bukti potong yang teman-teman tahu, yaitu bukti potong unifikasi. Tetapi bukti potongnya itu adalah bukti potong yang dipersamakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat bukti potongnya cukup aneh bentuknya, nggak sesuai dengan unifikasi, jangan komplain dulu karena posisinya memang itu adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong unifikasinya. Kemudian kita akan membahas berikutnya dari pihak penambang nih. Nah, dari pihak penambangnya sendiri dia punya ketentuan khusus teman-teman. Jadi dikenakan PPN-nya atas jasa verifikasi transaksi aset kripto itu dengan besaran tertentu. Nah, kita kan udah pakai tuh DPP nilai lain. Nah, ini dia ada besaran tertentunya yaitu 20%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nilainya berapa sih yang nilai efektifnya PPN itu berapa nilai efektifnya 2,2% teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebagai penambang aset kripto dan sudah dikukuhkan menjadi PKP gitu ya, dia harus mengeluarkan tuh PPN atas jasa verifikasi yang dia berikan gitu ya. Termasuk juga jadi 20% perhitungannya teman-teman, 20% dikalikan 11/12 kali 12% dikalikannya dengan DPP. DPP-nya itu apa? Berupa nilai penggantian. Ingat ya teman-teman, kalau
teman-teman terkait dengan jasa bukan harga jual teman-teman, tetapi dikatakan itu adalah penggantian ya. Kemudian efektifnya ya sekitar 2,2%. Kemudian bagaimana dengan PPh-nya? Nah ini serunya nih teman-teman. Jadi dia sebenarnya ada 2 sisi gitu ya. Nah, dikenakan PPh atas penghasilan dari aktivitas penambangan aset kripto seperti block reward, biaya verifikasi transaksi, atau penghasilan lainnya. Nah, teman-teman jangan khawatir untuk hal ini, kita akan bahas lebih dalam mengenai contohnya. Jadi teman-teman bisa mengambil langsung intisarinya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Minarcoin menjual ya, jadi segini penambang aset kripto, jadi dimulai dari penambang dulu gitu ya teman-teman. Penambang aset kripto Minarcoin berhasil menambang aset kripto. Kemudian si Minarcoin ini menjual aset kripto nih dari hasil tambangnya kepada Kripto Sejahtera, adalah sebuah perusahaan yang khusus menjual aset-aset kripto. Selanjutnya, Kripto Sejahtera menjual kembali aset kripto tersebut kepada pembeli akhir. Beli aset melalui platform penyelenggara perdagangan melalui PMSE dengan yang bernama Exchange Cepat. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, teman-teman. Jadi, dari sisi penambangnya dulu nih, ya. Jadi kita lihat dari penambang namanya Minarcoin, kemudian hasil tambangnya ke Kripto Sejahtera gitu ya. Kemudian juga dari penjual PMSE-nya namanya penyelenggaranya namanya Exchange Cepat, kemudian ada juga pembeli akhirnya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi penambang aset kripto nih. Jadi penambangan aset kripto ini misalnya contoh dia berhasil ya dapat 1 Bitcoin misalnya penambangan ini. Nah, bagaimana dengan aspek PPh-nya? Penghasilan dari penambangan atau block reward atau transaction fee. Jika perorangan, penghasilan ini dapat menjadi objek PPh ya, bukan jadi dapat ya, tetapi jadi objek PPh. Dikenakan sesuai tarif biasa aja gitu ya teman-teman, sesuai tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh ini. Kemudian kalau jika badan gimana? Ya sama aja teman-teman, dikenakan PPh badan seperti biasanya. Kemudian ada juga aspek-aspek PPN-nya ketika si penambang aset kripto ini diminta untuk jasa verifikasi transaksi, maka si penambang ini harus memungut dengan besaran tertentu teman-teman. Jadi kodenya memang kodenya sama kode 04, tetapi nilai yang digunakan secara efektif itu 2,2% karena dia punya besaran tertentu. Besaran tertentunya itu 20% teman-teman. Jadi 11/12-nya kan teman-teman udah ngerti ya. Terus kemudian 12%-nya kan sendiri tarif PPN-nya itu sendiri. Teman-teman lihat ya di sini aku juga udah tulis untuk dasar aturannya, jadi teman-teman bisa lihat ke aturannya langsung. Kemudian PPh atas penjualan aset kripto saat menjual ke penjual aset kripto itu sendiri gitu ya. Nah, hal ini dikenakan PPh final nih 0,21% ketika jual asetnya ya. Nah, kemudian berikutnya apa, dari nilai transaksi penjualan 1 Bitcoin ini dipotong oleh penjual aset kripto jika ditunjuk sebagai pemotong. Jika tidak ada maka harus dilakukan pemotongan sendiri ya. Jadi diperkenankan untuk melakukan pemotongan sendiri teman-teman ketika si pihak pembelinya gitu ya tidak bisa melakukan pemotongan. Nah, dia harus melakukan pemotongan sendiri nih dengan PPh final 22. Kemudian bagaimana untuk penyerahannya ini? Ketika lakukan penjual tadi kan seakan-akan si penambang aset ini berlaku sebagai penjual. Nah, ketika jual dia itu tidak memiliki bukan tidak memiliki ketentuan, tetapi dia tidak dikenakan PPN karena dianggapnya sama lah dengan surat berharga, penjualan surat berharga. Kemudian khususnya di penjual asetnya nih, kan dia kan beli tadi ya, beli. Nah, beli juga sama ya, ini bukan objek PPh jelas. Terus kemudian pembelian aset kripto bukan objek PPN kalau dia kan tadi dari sisi si itunya ya. Kemudian kita berikutnya nih, lalu si Kripto Sejahtera ini lakukan penjualan nih, jual ke exchange cepat ini. Ya udah jelas ya, ketika dia jual ke PMSE maka secara otomatis ya dia dikenakan PPh final gitu. Tapi PPN-nya kena nggak? Ya enggak, karena masih sama teman-teman, karena posisinya diperlakukan sama dengan surat berharga. Nah, kemudian di dalam PMSE-nya sendiri, kalau PMSE-nya sendiri ini kegiatannya apa? Contohnya dia menyediakan platform deh untuk transaksinya, misalnya dia dapat komisi gitu ya. Nah, komisi ini tuh sebenarnya terutang PPN. PPN-nya berapa? PPN-nya sama aja teman-teman dengan tarif umum. Ya, dengan tarif umum. Nah, teman-teman jadi jangan salah. PPN ini dikenakan dengan tarif umum. Tadi yang besaran tertentu itu yang 20% itu hanya untuk penambang saja, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan PPh-nya? Kalau dia berikan itu kepada badan, pasti si badan harus melakukan juga pemotongan atas jasa komisi ini gitu ya, teman-teman. Jadi transaksi seperti biasa aja teman-teman, nggak usah bingung untuk hal ini.
Kemudian pembeli akhir membeli satu Bitcoin ya, kripto sejahtera melalui exchange cepat. Pembelian aset kripto bukan objek PPh bagi yang membelinya gitu ya. Nanti pas waktu jual baru jadi objek PPh-nya. Sama begitu juga ketika dia beli berarti kan nggak ada PPN-nya ya teman-teman, karena dianggapnya sama dengan surat berharga. Nah kesimpulannya apa sih? Jadi kesimpulannya gini teman-teman, PPh final itu ya pasal 22 ini sebenarnya bersifat final. Final artinya adalah teman-teman cukup memasukkan aja di dalam SPT tahunan teman-teman yang dimasuk sebagai penghasilan yang telah dikenakan final. Nah, jumlahnya berapa? 0,21% teman-teman dari nilai transaksi. Nah, nilai transaksi inilah yang sebenarnya harus diperlakukan secara konsisten. Jadi hati-hati di sini. Kemudian khususnya untuk PPN atas jasa verifikasi yang dilakukan oleh penambang, maka dikenakan juga nih teman-teman sekitar 2,2% dari nilai penggantian ya. Ini PPN-nya kita masih sama nih bahas PPN-nya. Jadi PPN-nya itu 2,2%. Kemudian bagaimana dengan PPN atas jasa PMSE? Nah, ini dikenakan dengan tarif umum ya. Kemudian satu hal yang paling penting aku sertakan di sini adalah teman-teman, kalau teman-teman ada peraturan terbaru seperti ini, teman-teman coba baca dulu untuk semuanya. Nanti setelah itu kita akan baru bisa dapat kepastian hukumnya. Jadi kalau ada orang yang bilang A, B, C, D, E, ya udah teman-teman baca dulu. Yang penting setelah itu teman-teman bisa ambil kesimpulan dari hal tersebut. Oke teman-teman, itu aja. Semoga berguna buat kita semua. See you, bye-bye.